bersama aku Nino Arfan Hendra. Nah teman-teman, kalau kalian ingat sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu si Nobi alias si Bobo Sumatera Anus aku ini itu baru umur 4 bulan dan belum bisa terbang. Nah sekarang aku mau nunjukin ke kalian, dia udah bisa nge-skill sekarang. Dia udah bisa fly to me dengan jarak yang lumayan jauh dari atas kandang grow ke dapur aku. Mungkin nanti perbandingannya langsung kita coba. Kita juga akan, pokoknya kita nunjukin semua skill owl kita lah ya. Oke teman-teman, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe. Dan alat-alat yang perlu disiapkan untuk owl ini adalah yang pertama sarung tangan. Kita sharing dulu juga ya. Nah sarung tangan ini penting banget. Kenapa? Agar cengkeraman burung hantu ke kita itu tidak sakit. Karena kebetulan cengkeraman burung hantu ini bener-bener tajam. Dia 11-12 lah sama elang. Cuman bedanya elang ini lebih tajam ya. Jadi kita harus pakai sarung tangan. Dan sarung tangannya yang paling penting adalah berwarna sama. Dari kecil sampai gede harus sama. Biar mereka hafal warnanya. Kalau misalnya tiba-tiba kalian sering ngelatihnya pakai warna merah, kalian ganti ke warna silver, itu gak bakal mau fly to me. Karena dia gak hafal sama sarung tangannya juga. Nanti ya pokoknya kita jelasin detailnya lah ya. Sebelum nanti closing nanti aku bakal jelasin tips-tips dari aku buat ngelatih si owl ini. Yuk langsung aja kita tes owl. Nah kita lepasin dulu talinya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, owl ini kalian perlu tali ini. Naik. Nah tuh lihat. Kalian coba cek video aku sebelumnya tentang si Nobi atau Bobo ini. Ini udah berapa ini? Gedenya ini juga berat banget tuh, lihat. Ini gila. Gede banget, bener-bener gede. Yuk kita tes dari sini aja ya. Ini kebetulan udah jadwalnya dia makan juga. Jadi kita ambil dulu makanannya nih. Sorry ya kalau misalnya ada pemandangan bocil-bocil, karena itu ada aku lagi pada main ke rumah teman-teman. Nah makanan buat Bobo ini juga kalian harus tahu ya, karena makanan Bobo ini bukan seperti owl lain ya. Ini lumayan banyak kesulitan karena Bobo ini itu makanannya unggas dan hewan-hewan pengerat teman-teman. Contohnya kayak tikus dan burung puyuh. Nah yuk, ini jangan pakai satu. Kalau pakai satu kayak gini biasanya dia lama responnya karena kecil. Nah kalau kayak gini biasanya dia lagi nyesuaiin area jarak untuk terbang ke tangan kita. Nah ini kesulitannya melatih Bobo kayak gini teman-teman, perlu sabar nih. Wah. Itu dia yang aku maksud. Itu dia yang aku maksud teman-teman. Ini adalah Bobo Sumatera Anus kalau udah berskill fly to me. Ini yang aku maksud teman-teman. Loh lihat, ini udah enak banget. Dan jangan lupa kalau udah kayak gitu kalian harus manjain dia, karena ikatan kita dengan hewan itu nyata loh. Makin kita sayang sama hewan ya, dia makin nurut sama kita. Aku mau tes ke jarak yang lebih jauh, mungkin aku sekitar di tong sampah itu, apakah bisa aku nggak tahu. Makanya yuk kita tes juga. Ini first time ya kalau misalnya yang di tong sampah. Aku coba ya teman-teman.
Nah, itu dia teman-teman skill Bubo Sumatera Nusaku. Ini jaraknya masih lumayan deket ya, karena mungkin esok-esok hari kita mau nyoba dia lebih jauh, karena jarak segini dia udah mulai lancar. Karena kalau misalnya burung hantu udah mulai lancar dari jarak, pokoknya dari jarak berapapun, intinya kalau mereka udah lancar, kalian tambahin terus jaraknya. Mungkin nanti dia ada nggak maunya kalau misalnya udah lumayan jauh, cuman itu normal, itu harus sabar. Karena aku juga ngelatih ini lumayan susah dan perlu bantuan orang juga ya. Aku perlu bantuan Bang Hatir waktu itu buat ngelatih ini Bubo, karena kan aku nggak tahu ya, pertama kali ngerawat burung hantu, jadi aku belum tahu juga cara latihnya waktu itu, makanya aku dibantuin. Yuk kita taruh dulu ini si Bubonya ke kandangnya lagi nih. Nah kalau sudah seperti itu, kita kasih dia makan gratis aja teman-teman, gak perlu makan sambil latihan lagi. Kalau misalnya dia udah, biasanya ya kalau aku, dia udah 3 kali nurut mau fly to me, itu langsung aku taruh tangkringan, aku kasih dia makan biasa. Makan dulu teman. Sekarang aku mau ngelatih Buffy Fish Owl atau burung hantu pemakan ikan ya. Jadi ini masih size-nya masih sekitar Brancer tengah mungkin ya, karena kan waktu pertama kali itu Brancer awal, dan sekarang ini udah ya masuknya kalau misalnya di hewan-hewan lain simpelnya baby aja, cuman kalau misalnya di owl itu namanya Brancer awal teman-teman, Brancer tengah. Nah kalau buat ngelatih Buffy sendiri ini sebenarnya dia lebih mudah teman-teman, karena respon Buffy ini dibanding Bubo lebih bagus Buffy. Dia lebih ngerti sama panggilan-panggilan yang nyuruh dia buat datang ke dia. Apalagi kalau misalnya peluit, dia lebih nurut sama peluit daripada namanya. Nah yuk coba kita panggil Buffy-nya ya, tuh tanpa dipanggil. Ini tanpa dipanggil loh, lihat. Dia udah nyamperin kita tanpa dipanggil. Aku nggak bunyiin peluit, aku nggak manggil nama dia, dia udah mulai nyamperin. Karena Buffy ini termasuk owl yang cukup pintar ya teman-teman, menurut aku. Dia lebih pintar daripada Bubo sebenarnya. Bono, nama dia Bono teman-teman. Bono, lihat responnya. Bono. Respon Buffy ini seperti ini daripada Bubo. Kalau Bubo dia masih ngambil ancang-ancang, kalau ini langsung nyamperin. Cara ngasih makannya itu lebih baik lurus kayak gini ya, biar langsung ketelan. Kalau misalnya dia ke samping gini kadang lama nelannya teman-teman ya. Nah, ini makannya lumayan lama kalau tikus teman-teman. Nah buat yang nanya, kok ini dikasih tikus sedangkan namanya itu Buffy Fish Owl, sebenarnya tidak karena namanya fish owl atau burung hantu ikan, itu dia terus-terusan makan ikan. Sama kayak burung hantu lain, dia juga memakan makanan seperti unggas dan gitu-gitu teman-teman. Bono. Nah, ini pertama kali aku sedikit cerita ya. Ini pertama aku beli, ini dia belum terlalu mau nyangkrem makanannya, bahkan dia jalan pun lumayan susah. Tapi sekarang ini udah lumayan kelihatan pertumbuhannya tuh. Dan untuk size Buffy ini bisa menyaingi Bubo, cuman tetap Bubo itu yang paling besar di Indonesia ya. Yang aku tahu sih Bubo yang paling besar, karena sebenarnya banyak teman-teman burung hantu yang bisa besar-besar. Salah satunya itu Strix nebulosa, tapi itu bukan dari Indo teman-teman. Tapi untuk Indo paling gede Bubo. Dia masih digitu-gituin dulu teman-teman. Itu hal yang lumrah buat burung hantu, karena dia itu seperti yang aku bilang tadi, dia seperti elang. Jadi dia megang dulu makanannya, begitu dipegang dia dicemilin gitu teman-teman. Dan ini manja banget. Biasanya kalau misalnya si Bono ini bukan kayak Nobi teman-teman. Kalau Nobi kalau dia lapar biasanya dia diam. Nah tapi kalau misalnya Bono dia teriak-teriak. Bahkan kalau misalnya yang dipanggil namanya Tito atau Nobi pun yang nyaut si Bono, yang lain malah diam. Dia masih nyoba buat nelen makanannya lumayan lama teman-teman.
Nah teman-teman, sambil nunggu si Bono ini nelen, yuk kita lanjut ke owl berikutnya. Ini adalah salah satu owl yang umum di daerah Jawa, tapi ini cukup keren untuk dipelihara ya teman-teman. Ini aku ambil beberapa dulu tikusnya, tikus hidupnya. Nah kalau owl yang satu ini dia makannya emang hobinya hidup teman-teman, karena di Jawa sendiri itu ini ditugaskan untuk menangkap tikus sawah. Dan ini memiliki julukan, mungkin bagi orang Jawa tahu kali ya, ini dijulukinya burung serak Jawa atau Tito Alba. Nah yuk kita langsung ke sini. Tito, sebenarnya ini burung ini bisa fly to me, dan waktu itu juga di pemilik sebelumnya dia tanpa diangklet dia udah bisa terbang kemana aja lepas dari pemiliknya. Tapi setiap malam dia bakal pulang lagi ke rumah pemiliknya, dan itu bener-bener wah gila, itu lumayan rare juga teman-teman kalau ada owl kayak gitu. Nah ini jinak kok, lihat gigit owl tuh nggak pernah sakit. Jadi kalau misalnya owl mencoba gigit kalian nggak apa-apa tuh, malahan kalau misalnya kita elus balik paruhnya dia nggak mau gigit. Nah ini adalah Tito Alba aku, dan ini cara makannya cukup keren ya, karena dia tidak mau dipanggil tapi dia mau untuk dicatohin tikusnya. Lihat contohnya. Tep. Wow, itu kalian lihat betapa serunya melihara owl ini. Karena melihara owl ini kita punya keunikan tersendiri teman-teman. Tuh lihat, dia tuh makannya beda-beda. Contoh ketiga karakter di rumahku ini, Bubo hobinya di fly to me, Bono hobinya jalan, kalau misalnya Tito hobinya dia nyangkram. Jadi posisi dia tuh loncat teman-teman, bukan terbang. Jadi begitu dia loncat buka sayap langsung kayak di apa ya, diseret ke tikusnya itu. Jadi kukunya dia itu langsung nancep nih, dia bisa balik lagi ke rumahnya. Lihat, dia udah hafal di atas AC aku itu rumahnya, jadi dia bisa balik lagi langsung ke sini. Hei Tito, naik. nah ini biasanya mau terbang. Nah lihat Tito ini salah satu burung hantu terpintar teman-teman. Mungkin Tito Alba itu banyak, tapi yang karakternya Tito cuma ada satu di dunia. Oh, itu cara makan Tito Alba tuh. Dia sedikit lebih ganas dari burung hantu yang lainnya, karena dia itu kalau burung hantu kayak Bono, habis itu Nobi, habis itu kayak si Otus Otis itu kan langsung ditelan ya, walaupun mereka kecil gede juga langsung ditelan. Tapi kalau Tito dia pegangin dulu, lihat makannya lama dia. Begitu udah dipegang baru dikerau-kerau. Pokoknya dia lebih menikmati lah, dia nggak langsung tipe ditelan, tapi harus dicak-cak dulu tikusnya, harus dipotong-potong sendiri sama dia. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang di awal tadi, sebelum closing aku mau ngomong ke kalian cara ngelatih burung hantu itu gimana. Simple aja, pokoknya ada 5 ya dari aku. Yang pertama itu adalah sabar. Ini adalah kunci yang paling penting. Sabar. Jadi kalau misalnya kalian cepet nyerah buat ngelatih owl, itu owl gak bakal mau fly to me. Jangankan fly to me, jalan ke kalian aja itu gak bakal mau teman-teman. Jadi kunci yang pertama itu harus sabar. Yang kedua itu pertumbuhan owl udah bagus. Jangan ketika owlnya masih stres dengan lingkungan sekitar atau dia masih belum bagus masa pertumbuhannya, itu jangan dilatih dulu. Biar dia main-main dulu lah. Nanti kalau misalnya masa pertumbuhannya udah bagus, itu baru boleh kalian mulai latih. Yang ketiga ini adalah step buat dia nyamperin kita itu. Pertama kalian panggil dulu, biarin aja jalan dulu. Yang penting dia udah mau jalan ke kalian, deket dulu aja. Mungkin dari ya semeter 2 meter dulu, jangan semeter 2 meter, 50 cm dari jarak kalian. Pokoknya yang deket-deket dulu aja. Itu biarin dia jalan, nanti naik ke sarung tangan yang kalian pakai, belajar gitu terus. Latih jangan sehari 2 hari, itu pokoknya harus sering, minimal ya seminggu atau lebihin. Makin sering makin bagus, pokoknya sampai lancar. Kalau udah lancar lanjut ke step 4, belajarin dia untuk lompat. Nah di cara yang untuk lompat ini yang lumayan susah, karena si Nobi sendiri nih yang udah bisa terbang jauh kayak gitu, kalau disuruh lompat dia masih kurang mau teman-teman. Karena yang lompat ini dia masih takut-takut kan. Biasanya kan pas dilatih awalnya itu dia biasanya jalan belum lompat. Tapi kalau misalnya kalian sering latih, kalian pakai peluit, panggil namanya apapun itu, nanti pasti adalah momen 1-2 kali dia mau lompat. Nah kalau udah mau lompat,
seringin lagi. Biasanya karena kalau owl itu kalau udah dia pernah ngalamin sesuatu itu pasti besoknya diulangin lagi teman-teman. Jadi ketika dia udah mau jalan itu, kalau misalnya jalannya udah lancar, dia udah mau naik ke tangan, nanti lompat udah lancar, dia pasti lompat mulu. Nah itu Tito berisik tuh, itu pasti nyari makan lagi tuh. Nah, dia pasti loncat lagi ke tangan. Dan ini dia proses kelima, apa itu? Fly to me. Dari semua langkah-langkah yang udah aku sebutin tadi, fly to me ini adalah langkah terakhirnya. Jadi kalau misalnya kalian mau fly to me, bukan dari situ ke situ ya, nggak bisa dia langsung dari sini ke dapur aku kayak gitu, nggak bisa. Nah contohnya gini dulu ya, kalau kalian pernah ada kok short aku baru-baru ini, coba kalian tonton atau di reel IG aku. Nah itu adalah step awal dia fly to me. Jadi dia mulai dari atas kandang grok, dia terbang ke sini aku. Ini jaraknya sekitar cuman berapa, nggak nyampe semeter ah. Jadi dia lompat tapi sambil terbang siut gitu. Nah kalau misalnya udah bisa kayak gitu, tambahin lagi jaraknya, tambahin lagi. Nah gitu teman-teman. Nah satu lagi, dan yang perlu kalian ingat, jangan pernah menyerah. Karena owl itu ketika udah lancar di satu titik, dia ada lagi masanya nggak mau. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi kalian yang mau tanya-tanya soal owl, selama aku masih bisa jawab, pasti aku jawab. Bisa DM IG aku di sini @nino_taral_king. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan burung hantu dengan berbagai jenis yang unik. Dan see you di next video. Bye.